Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pancasila dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional yang lebih adil dan merata. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Indonesia dapat membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menegaskan 5 prinsip yang bersifat holistik dan saling terkait. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip Pancasila. Pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap keberadaan Tuhan pencipta alam semesta, yang artinya setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengandung kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama, yang berarti bahwa setiap individu ini harus memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Prinsip ini mengandung makna usaha bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang artinya bahwa setiap individu harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan dengan bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah harus berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang artinya bahwa setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal-usul maupun kuantitas. Terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang artinya bahwa setiap individu harus memiliki hak untuk hidup secara adil dan makmur. Selanjutnya ada penerapan Pancasila dalam kebijakan. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan. Beberapa kebijakan utama meliputi: yang pertama, kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemerataan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Program-program ini mencakup bantuan sosial, akses terhadap lahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan kesempatan bekerja. Ini mencerminkan sila keempat dan kelima Pancasila dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Yang kedua, ada reforma agraria. Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan yang signifikan dalam menerapkan prinsip keadilan sosial. Program ini berfokus pada redistribusi lahan untuk masyarakat menengah ke bawah, serta legalisasi aset melalui sertifikat lahan. Yang tiga, ada pendidikan vokasi. Meningkatkan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan vokasi berbasis pekerjaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam perekonomian. Yang keempat, ada transformasi subsidi. Pemerintah telah mengubah skema subsidi jadi bantuan tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana subsidi dan memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. Yang kelima, ada program perlindungan sosial. Dalam upaya mengurangi kemiskinan ekstrim, pemerintah telah memperluas program perlindungan sosial seperti bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH. Yang keenam, ada kebijakan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah mendorong pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Kebijakan ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila yang menekankan pentingnya kerakyatan dalam perekonomian. Selanjutnya ada dampak-dampak penerapan Pancasila. Yang pertama ada dampak positif. Reforma agraria. Kebijakan reforma agraria yang fokus pada redistribusi lahan dan legalisasi aset melalui sertifikasi lahan membantu meningkatkan akses masyarakat menengah ke bawah terhadap sumber daya. Hal ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua ada dukungan koperasi dan UMKM. Kebijakan yang mendukung koperasi dan UMKM telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61,07 dari PDB pada tahun 2020 dan 97,22% dari tenaga kerja Indonesia atau sekitar 128,19 juta orang. Yang ketiga ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan industri membantu menyiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap pakai. Dengan mengedepankan keterampilan praktis, lulusan pendidikan vokasi dapat lebih cepat terserap di pasar kerja, mendukung pertumbuhan di ekonomi 3.
Yang keempat ada bantuan sosial, program perlindungan sosial. Program seperti bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH terbukti efektif dalam menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa program perlindungan sosial ini memberikan dampak signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama di daerah-daerah yang terdapat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada dampak negatif dari penerapan Pancasila. Nah, yang pertama ada kualitas pendidikan vokasi. Meskipun pendidikan vokasi memiliki potensi yang besar, tantangan dalam hal kualitas kurikulum dan fasilitas pendidikan masih ada. Jika tidak dikelola dengan baik, lulusan mungkin tidak memenuhi kebutuhan industri sehingga mengurangi efektivitas program ini. Yang kedua ada koperasi yang tidak efektif. Tidak semua koperasi berfungsi dengan baik. Beberapa mengalami masalah manajerial dan finansial. Tanpa dukungan yang tepat, koperasi dapat gagal dalam memberikan manfaat yang diharapkan kepada anggotanya. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia terbatas secara kuantitas dan kualitas, yang menyebabkan para aktor UMKM memiliki pendidikan, keterampilan, dan pengalaman bisnis yang rendah. Yang keempat, ada keterbatasan lisensi dan pajak. UMKM seringkali mengatur peraturan yang terbatas untuk lisensi, pajak, dan perlindungan. Hal ini menyebabkan mereka harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang rumit untuk mendapatkan izin bisnis, membayar pajak, atau mendapatkan perlindungan hukum. Evaluasi efektivitas penerapan Pancasila. Yang pertama adalah keadilan sosial dan ekonomi, yaitu efektivitas kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan sosial seperti program kredit usaha rakyat atau KUR dan berbagai inisiatif untuk memberdayakan UMKM. Telah memberikan akses finansial kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Dampaknya adalah yang pertama, signifikan. Peningkatan jumlah UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Tantangannya adalah ketidakmerataan akses dan kualitas program di berbagai daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur, yaitu efektivitas pembangunan infrastruktur yang merata seperti jalan, jembatan, dan akses air bersih, mencerminkan prinsip persatuan dan pemerataan. Dampaknya adalah yang pertama signifikan, mempercepat distribusi barang, meningkatkan akses pendidikan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Tantangannya adalah proyek infrastruktur seringkali menghadapi masalah pengusuran konflik dan dampak lingkungan. Kesimpulannya adalah Pancasila menjadi dasar dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata dalam pembangunan UMKM. Pancasila mendorong pemerataan akses dan dukungan untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi pedoman penting untuk menciptakan masyarakat yang makmur, bersatu, dan berkeadilan.